Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bagus Ferus Mantri dengan NIM 21020010054 dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi ikan. Langsung saja ke video pembahasannya. Yang pertama ada definisi sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini merupakan proses biologis antar organisme atau individu yang sejenis yang saling berhubungan untuk menghasilkan keturunan yang baru dengan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya pada suatu lingkungan. Kemudian pembagian organ reproduksi ikan. Organ reproduksi ikan biasanya disebut dengan gonad. Nah, pada ikan jantan, gonad terdiri dari sepasang testis yang pada umumnya berwarna putih atau kekuningan. Kemudian pada ikan betina, gonad pada ikan betina terdiri dari ovarium yang berwarna bening kemerahan seperti agar-agar. Selanjutnya itu siklus reproduksi. Dalam siklus reproduksi, ikan melakukan beberapa tindakan mulai dari kawin, memijah, menjaga telur, menjaga anak, kemudian anak menjadi dewasa dan kembali lagi ke awal. Dapat kita lihat pada gambar di samping, siklus reproduksi ikan dimulai dari dua ikan dewasa yang sejenis yang melakukan perkawinan dan kemudian akan menghasilkan telur, yang telur itu akan berkembang menjadi embrio dan berkembang lagi menjadi larva, kemudian tumbuh menjadi juvenil atau ikan dewasa dan akan kembali lagi atau tumbuh menjadi ikan dewasa. Setelah ikan dewasa akan melakukan pemijahan kembali dan begitu seterusnya. Kemudian ada siklus gonad. Nah, siklus gonad ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama pematangan, yang kedua ada pemijahan, dan ketiga ada pemulihan. Yang pertama ada tahap pematangan. Pada tahapan ini terjadi saat indukan sudah mencapai kedewasaan seksual di mana organ reproduksi mereka berkembang. Nah, pematangan gonad ini biasanya disebut dengan TKG atau tingkat kematangan gonad yang terdiri dari beberapa fase. Yaitu yang pertama ada fase imatur atau tahap pertumbuhan di mana gonad berkembang dan tumbuh. Kemudian fase pematangan awal atau tahap praspawning di mana gonad mulai mengalami perubahan struktural dan perkembangan sel-sel reproduksi. Kemudian fase pematangan atau tahap spawning di mana gonad mencapai kematangan seksual penuh dan ikan siap untuk memijah. Kemudian produksi telur atau sperma meningkat secara signifikan. Kemudian fase pematangan berulang atau tahap post-spawning. Pada tahap ini, gonad mengalami pemulihan untuk mempersiapkan siklus pematangan berikutnya. Yang kedua ada tahap pemijahan. Nah, pada tahapan ini terjadi ketika indukan melepaskan sel telur dan sperma ke suatu area yang menjadi tempat untuk pembuahan. Nah, fase pemijahan gonad ini melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap pra-pemijahan, yaitu ikan mengalami persiapan fisik dan hormonal untuk pemijahan. Kemudian induksi pemijahan, di mana faktor eksternal seperti perubahan suhu air, durasi, cahaya, atau cuaca bisa memicu pemijahan. Kemudian maturasi gonad. Nah, gonad atau indung telur atau testis mencapai kematangan seksual penuh. Kemudian pemijahan. Nah, pada saat pemijahan ikan melepaskan telur dan sperma secara bersamaan di lingkungan yang sesuai. Setelah pemijahan terjadi fertilisasi atau pembuahan telur oleh sperma yang biasa terjadi di perairan terbuka. Kemudian perkembangan awal. Nah, telur berkembang menjadi embrio dan larva dan akan berkembang lagi menjadi juvenil dan ikan dewasa dan begitu seterusnya. Yang ketiga ada tahap pemulihan. Nah, tahap pemulihan ini terjadi pada saat indukan telah selesai melakukan pemijahan. Nah, pada fase pemulihan ini indukan berusaha pulih dan memulihkan energi yang terkuras selama proses reproduksi berlangsung. Kemudian ada pembentukan gamet. Dalam proses pembentukan gamet terjadi melalui proses gametogenesis dalam gonad yang terbagi menjadi 2 bagian, yakni spermatogenesis yang merupakan proses pembentukan spermatozoa dalam testis pada ikan jantan. Kemudian ada oogenesis yang merupakan proses pembentukan ovum dalam ovarium pada ikan betina. Selanjutnya itu ada regulasi reproduksi. Regulasi reproduksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada
Regulasi reproduksi. Regulasi reproduksi dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Yang pertama eksternal. Nah, untuk yang eksternal, yang pertama mempengaruhi adalah suhu. Suhu memiliki pengaruh besar terhadap reproduksi ikan karena suhu lingkungan mempengaruhi berbagai aspek biologis dan perilaku ikan. Kemudian kualitas air. Kualitas air merupakan faktor krusial dalam keberhasilan reproduksi ikan. Berbagai parameter kualitas air memiliki dampak langsung pada kesehatan dan keberlanjutan lingkungan hidup ikan. Beberapa aspek kualitas air sangat mempengaruhi reproduksi ikan, termasuk kandungan oksigen, kandungan karbon dioksida, pH air, kandungan amonia dan nitrit, kandungan zat kimia berbahaya, dan lain-lain. Kemudian ketersediaan nutrien. Nah, nutrien sangat berpengaruh pada reproduksi ikan karena berperan dalam menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan fungsi reproduktif ikan. Nutrien adalah komponen esensial yang diperoleh ikan dari makanan mereka dan sangat dibutuhkan untuk berbagai proses biologis. Kemudian faktor internal. Yang pertama ada usia dan ukuran. Ikan membutuhkan waktu untuk mencapai kematangan seksual. Faktor ini dapat bervariasi antar spesies dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, seperti ketersediaan makanan dan kondisi habitat. Kemudian kondisi hormonal. Produksi hormon seksual seperti estrogen dan testosteron sangat penting dalam mengatur siklus reproduksi ikan. Perubahan dalam tingkat hormon ini dapat mempengaruhi kematangan seksual, siklus pemijahan, dan produksi telur maupun sperma. Kemudian ada genetika. Faktor genetik juga memainkan peran dalam reproduksi ikan. Sifat-sifat genetik yang diwariskan dari induk dapat mempengaruhi berbagai aspek reproduksi termasuk kematangan seksual, jumlah telur yang dihasilkan, dan kualitas sperma. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.